Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya nama saya Agnes Ari Johan. Saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai mata kuliah pendidikan inklusif. Jadi di mata kuliah pendidikan inklusif ini terdiri dari 4 subbab. Yang pertama ada pendidikan inklusif, yang kedua ada anak berkebutuhan khusus, yang ketiga ada penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar, yang keempat adalah kekuatan pendidikan inklusif. Jadi tunggu apa lagi? Sekarang kita inklusif. Pendidikan inklusif sendiri tersebut ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendidikan segregatif, yang kedua ada pendidikan integratif, yang ketiga ada pendidikan inklusif sendiri, dan yang keempat ada strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendidikan segregatif. Pendidikan segregatif sendiri adalah layanan sistem pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dipisahkan dari pendidikan anak pada umumnya. Jadi ini ada suatu pemisahan antara anak reguler dan anak berkebutuhan khusus, seperti halnya sekolah luar biasa atau SLB. Tersebut hanya terdapat anak-anak berkebutuhan khusus saja. Nah, pada pendidikan segregatif sendiri itu terdapat 7 bentuk. Yang pertama ada SLBA, yang kedua ada SLBB, yang ketiga ada SLBC, yang keempat ada SLBD, yang kelima ada SLBE, yang keenam ada SLBF, dan yang ketujuh adalah SLBG. Nah, di situ ada penempatan tersendiri dari anak tunanetra, tunarungu, atau ADHD dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada implementasi. Implementasi sendiri terdiri dari 4. Yang pertama ada SLB, sekolah luar biasa. Yang kedua ada SLB bersama. Yang ketiga ada kelas jauh atau kelas kunjung. Yang keempat ada SDLB. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari pendidikan segregatif ini. Yang pertama kelebihannya efektif. Efektif karena apa? Karena sekolah tersebut memang benar-benar dikhususkan untuk anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, pendidik akan paham layanan mengenai ABK. Karena apa? Karena emang pendidik di pendidikan segregatif sendiri harus benar-benar mendalami ilmu mengenai layanan anak berkebutuhan khusus. Lalu kekurangannya ada penyelenggaraannya relatif mahal, lalu kurangnya fasilitas, dan muncul sistem label. Mengapa penyelenggaraan relatif mahal? Karena anak berkebutuhan khusus sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa dan kebutuhannya pun juga berbeda-beda. Jadi penyelenggaraan relatif mahal karena fasilitasnya juga yang membutuhkan biaya yang cukup banyak. Makanya kalau misalnya penyelenggaraan relatif mahal dan sekolah tersebut kurang biaya, jadi fasilitasnya kurang gitu. Lalu lanjut yang kedua, pendidikan integratif. Pendidikan integratif sendiri yaitu program pendidikan bagi anak berkelainan yang diselenggarakan bersama-sama anak normal di jalur pendidikan sekolah. Jadi di sini ada penggabungan antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus. Sistemnya ini yaitu membiasakan pendidikan luar biasa dan reguler bisa menyatu. Jadi anak berkebutuhan khusus dan anak normal lainnya bisa bersatu, bisa mengenyam pendidikan di lingkungan yang sama. Nah, lalu jenisnya. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama ada interaksi lokasi fisik, yang kedua integratif aspek sosial, yang ketiga ada integratif fungsional. Lalu lanjut ke pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif yaitu program pendidikan yang diberikan pada anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan hak dan perlakuan yang sama seperti siswa lainnya. Jadi, tujuan dan manfaatnya dari pendidikan inklusif sendiri yaitu memberikan kesempatan peserta didik yang memiliki kelainan fisik, sosial, emosional, maupun peserta didik yang memiliki kecerdasan untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghormati semua peserta didik. Ada faktor. Yang pertama, faktor fungsional dan faktor struktural. Implementasi dari pendidikan inklusif sendiri adalah menuju sistem pendidikan yang benar-benar inklusif, yang benar-benar di mana anak berkebutuhan khusus dan anak reguler lainnya itu bisa bersama dalam suatu lingkungan pendidikan dengan fasilitas dan pendidikan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak seperti integratif yaitu
Di integratif sendiri biasanya itu anak berkebutuhan khusus dicampur ya digabungkan dengan anak reguler lainnya, akan tetapi fasilitasnya kurang mendukung karena dianggap anak berkebutuhan itu sama dengan anak normal lainnya. Jadi kemungkinan anak berkebutuhan khusus juga mengalami kesulitan di dalam pendidikan integratif. Tapi di pendidikan inklusif sendiri itu memang fasilitas, layanan, dan kurikulum maupun sistem pendidikannya memang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhannya, dan itu tetap di lingkungan yang sama dengan anak reguler lainnya. Selanjutnya ada kendala. Di sini ada 5 kendala yang dihadapi oleh penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang pertama ada faktor personal, yaitu dalam aspek gurunya. Yang kedua faktor pembiayaan. Yang ketiga faktor budaya. Yang keempat faktor peran serta pemerintah. Yang kelima faktor profesional guru. Lanjut ke implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Ada 7. Yang pertama alternatif layanan pendidikan khusus. Yang kedua asesmen. Yang ketiga kurikulum. Yang keempat penilaian hasil belajar. Yang kelima laporan hasil belajar dari ABK. Yang keenam sistem kenaikan kelas. Yang ketujuh sistem kelulusan. Lanjut ke penjelasan subbab yang kedua, yaitu ada anak berkebutuhan khusus, di mana anak berkebutuhan khusus sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada anak tunalaras dan tunadaksa. Tunalaras yaitu anak dengan gangguan tingkah laku dan emosi yang sulit dalam menyesuaikan lingkungannya sehingga berakibat pada proses belajarnya. Tunadaksa yaitu ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya. Biasanya disebabkan karena luka, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna sewaktu ibunya hamil. Lalu yang kedua ada tunanetra dan tunarungu. Tunanetra sendiri adalah anak berkebutuhan khusus yang mengacu pada hilangnya fungsi indera visual seseorang. Jadi seperti buta atau kelainan mata lainnya yang menyebabkan fungsi indera visualnya itu berkurang. Lalu lanjut ke tunarungu. Tunarungu sendiri adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pada pendengarannya sehingga dapat mengakibatkan anak tidak mampu untuk mendengar dengan jelas. Jadi di sini seperti tuli, lalu ada kelainan indera pendengaran yang lainnya juga yang menyebabkan anak tersebut kurang bisa mendengarkan dengan jelas atau bahkan tidak bisa mendengarkan. Yang ketiga ada lambat belajar, di mana siswa yang perlu perhatian khusus dari teman sejawat, dari guru, dari orang tuanya, dan dari masyarakatnya sekalipun. Nah, lambat belajar ini berarti anak tersebut kemampuan menangkap atau kemampuan intelektualnya itu lebih lambat daripada anak-anak normal lainnya, sehingga perlu sekali perhatian khusus entah dari temannya dalam saat bergaul, dari keluarganya saat anak di rumah, dari gurunya sewaktu anak bersekolah, dari masyarakat sewaktu anak berkumpul dengan sosialnya. Nah, yang keempat ada cerdas istimewa dan bakat istimewa, di mana anak ini tidak hanya memiliki kelebihan kemampuan intelektual pada akademik, akan tetapi memiliki kelebihan pada hal bidang non-akademik seperti seni, olahraga, dan sebagainya. Yang kelima ada kesulitan belajar. Kesulitan belajar sendiri merupakan anak yang memiliki kesulitan pada saat melaksanakan tugas-tugasnya di bidang akademik. Yang keenam ada autis. Autis yaitu kelainan perilaku pada anak yang tertarik dengan aktivitas mentalnya sendiri dan sukar dalam berbaur di lingkungan sekitar, sehingga tidak mampu berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi anak ini susah sekali yang namanya berinteraksi dengan orang lain. 7 ada ADHD. ADHD yaitu kelainan atau gangguan tingkah laku yang terjadi pada anak dan memiliki sifat heterogen yang sering kali tidak dapat memusatkan perhatian secara penuh, hiperaktif dan impulsif, yang mengakibatkan gangguan dalam akademis dan interaksi. Jadi ADHD sendiri seperti anak yang terlalu hiperaktif ya. Oke, lanjut ke sebab yang ketiga, yaitu ada pendidikan inklusif di sekolah dasar. Yang pertama ada sistem penyelenggaraan. Dikarenakan ada
beberapa poin yang perlu kita bahas, jadi kita akan bahas satu persatu secara singkat saja ya. Yang pertama ada sistem penyelenggaraan, di mana sistem penyelenggaraan sendiri ada beberapa model. Yang pertama ada model kelas reguler, model reguler dengan cluster, reguler dengan pull out, reguler dengan cluster and pull out, kelas khusus berbagai pengintegrasian, dan kelas khusus penuh. Lalu ada pengelolaan kurikulumnya. Pada pengelolaan kurikulumnya terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada perencanaan kurikulum, yang kedua ada pelaksanaan kurikulum, yang ketiga ada pengendalian kurikulum. Lanjut ke identifikasi asesmen anak berkebutuhan khusus. Identifikasi anak berkebutuhan khusus perlu hal-hal yang kita lakukan. Yang pertama ada screening, yang kedua ada diagnosis, yang ketiga ada penentuan program, yang keempat ada kurikulum, yang kelima ada evaluasi pengajaran dan evaluasi program. Lalu kebijakan sekolah. Kebijakan sekolah itu seperti apa? Yaitu adanya kurikulum tambahan selain kurikulum KTSP atau kurikulum yang sedang kita laksanakan. Oke, lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu guru pendamping khusus, di mana ada pun kompetensi guru pendamping khusus. Sebenarnya pada umumnya itu kompetensinya sama dengan guru lainnya, yaitu ada 4. Yang pertama ada kompetensi kepribadian, yang kedua ada kompetensi sosial, yang ketiga ada kompetensi pedagogik, yang keempat ada kompetensi profesional. Tetapi pada kompetensi GPK khusus yaitu ada 3. Yang pertama ada kompetensi umum, yang kedua kompetensi dasar, lalu kompetensi khusus. Peran dan tugas GPK sendiri yaitu yang pertama menyusun program pembelajaran individual, yang kedua menyusun program layanan kompensatoris, yang ketiga mendampingi siswa dalam proses pembelajaran, yang keempat memberikan layanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus, yang kelima membuat catatan khusus atau pribadi dan memberikan bimbingan, yang keenam ada memecahkan kasus. Lanjut ke program perencanaan individual atau PPI. Di sini terdapat tahap pembuatannya. Yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga ada tahap evaluasi. Langkah merumuskan program perencanaan individual. Yang pertama ada menciptakan tim PPI-nya sendiri, yang kedua menilai kekuatan, kelemahan, minat, dan kebutuhan anak, yang ketiga mengembangkan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendeknya, yang keempat merencanakan metode dan prosedur pencapaian tujuan, dan yang kelima menentukan metode evaluasi yang dapat dipergunakan untuk menentukan kemajuan anak sendiri. Lanjut ke poin berikutnya, ada desain, kurikulum, dan pembelajaran. Itu terdapat beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama ada prinsip tantangan dan kesenangan, yang kedua ada luas kemajuan, yang ketiga ada kedalaman, yang keempat ada personalisasi dan pilihan, yang kelima ada koherensi, dan yang keenam ada relevansi. Di desain kurikulum dan pembelajaran sendiri terdapat langkah-langkah perumusannya. Yang pertama yaitu menentukan hal-hal esensial, yang kedua ada identifikasi domain tujuan pembelajaran, yang ketiga ada identifikasi tipe peluang belajar yang mungkin, yang keempat ada menentukan desain kurikulum yang cocok, yang kelima menyiapkan desain kurikulum yang tentatif, dan yang keenam ada mengidentifikasi persyaratan implementasi. Lanjut ke evaluasi pembelajaran, yaitu terdapat tujuan, manfaat, dan fungsinya. Tujuan dan manfaatnya sendiri yaitu untuk mendapatkan suatu kepastian keberhasilan mengenai keberhasilan hasil belajar siswanya dan masukan untuk seorang guru dalam memperbaiki proses pembelajarannya, dan juga untuk mengetahui seberapa paham peserta didik mengenai materi pembelajarannya. Lalu fungsi dari evaluasi yaitu untuk penilaian yang berfungsi diagnostik dan penilaian yang berfungsi selektif. Lalu ada evaluasi pembelajaran di SD. Yang pertama, penilaian tersebut terdiri dari penilaian eksternal dan penilaian internal. Yang pertama kita akan bahas pembelajaran partisipatif dan kolaboratif. Jadi di sini peserta didik diikut sertakan dalam kegiatan pembelajaran dan mengedepankan kerjasamanya. Jadi bisa kita lihat kalimat partisipatif dan kolaboratif. Partisipatif sendiri berarti keikutsertaan peserta didik, dan kolaboratif sendiri kerjasama antar peserta didik.
Lalu manfaatnya itu apa? Manfaatnya yang pertama meningkatkan kepercayaan diri, yang kedua lebih senang dalam menjalankan pembelajaran, yang ketiga mampu mendalami bidang kemampuannya, dan yang terpenting siswa mampu bekerja sama untuk menciptakan satu hasil akademi. Lalu kelebihan dan keterbatasannya. Kelebihannya yaitu mampu meningkatkan keaktifan siswa dan kemampuan individu sehingga siswa mampu meningkatkan kepercayaan dirinya. Lalu keterbatasannya yaitu ketika seorang guru tidak mampu menjadi sosok penahan dalam pembelajaran kolaboratif, maka kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan maksimal, justru hanya menyebabkan kegaduhan. Lalu lanjut ke partisipasi orang tua. Seperti apa itu sikap orang tua mengenai pendidikan inklusif? Yang pertama, itu fungsi orang tua adalah mengawasi, mendidik, dan sebagai edukasi oleh anak sendiri. Lalu kendala dalam orang tuanya adalah kurangnya ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia. Lanjut ke sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Dukungan tersebut bisa kita dapat dari sekolah, guru, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Nah, dari kebijakan pemerintah sendiri itu terdapat beberapa undang-undang. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 48 dan 49 tentang perlindungan anak. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Lanjut ke pusat layanan klinis. Di sini ada dua jenis pelayanan klinis. Yang pertama ada pelayanan kesehatan individu dan pelayanan kesehatan publik. Implementasinya sendiri ada pemeriksaan kesehatan, UKGS, P3K, dan P3P. Terdapat hambatan-hambatan dalam pusat layanan klinis. Yang pertama adalah sumber daya manusianya, yang kedua kurangnya anggaran, yang ketiga belum ada petunjuk, yang keempat sarana prasarana yang tidak lengkap. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai mata kuliah pendidikan inklusif kali ini. Untuk lebih lanjutnya, lebih detailnya, lebih jelasnya, lebih lengkapnya, teman-teman semua bisa searching jurnal-jurnal internasional, jurnal nasional, dan literasi lainnya yang bisa menambahkan wawasan teman-teman mengenai pendidikan inklusif. Cukup sekian dari saya. Apabila ada perkataan, ada kata-kata yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Misalkan ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala dan ada kekurangan dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.